Rata-rata semua orang mengira, rata-rata semua orang menyangka si kamu tidak pernah kesepian. Rata-rata semua orang mengira, rata-rata semua orang menyangka musim cepat. Akademik adalah beliau merupakan dosen vokasi teknologi elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dosen vokasi teknologi elektromedis ITS PKU Surakarta. Kemudian beliau juga sebagai dosen Universitas Respati Yogyakarta. Beliau beragama Islam. Kemudian pendidikan beliau adalah beliau lulus dari D3 Teknik Elektromedik Jakarta. Kemudian melanjutkan S1 Ekonomi di Universitas Widya Mataram. Kemudian juga menyelesaikan S1 Teknik Elektro di STT NAS Yogyakarta. Kemudian menyelesaikan S2 Manajemen di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Dan yang terakhir, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan di S2 Engineering di Unisula Semarang. Untuk pengalaman beliau sebagai narasumber sudah sangat banyak, mungkin kita sudah sering melihat di berbagai webinar maupun di pelatihan. Di antaranya adalah sebagai narasumber di webinar atau workshop atau pelatihan secara nasional maupun internasional terkait tentang manajemen rumah sakit, manajemen fasilitas, manajemen kompetensi peralatan kesehatan, kelistrikan medis, manajemen aset, hingga strategi manajemen, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah sekilas dari CV pembicara kita pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin Pak Kuat bisa untuk share materi. Terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kami akan menyampaikan materi ini, mudah-mudahan menjadi bahan pencerahan buat kita semua dan bermanfaat buat seluruh peserta dan baik yang langsung maupun ada yang nanti mendapatkan materi di luar ini. Jadi saya akan menyampaikan satu persatu dari yang saya sampaikan. Intinya yang harus Bapak Ibu ketahui di dalam sesuai judul tadi di atas, bagaimana cara memelihara, memperbaiki, mengkalibrasi di masa COVID yang seperti ini. Ini memang sangat sulit buat kita dan kita harus jalankan. Namun pada intinya kita harus paham apa arti mengelola dan memelihara. Jadi harus dibedakan bagaimana mengelola dan bagaimana memelihara. Jadi mengelola itu adalah proses, cara pembuatannya bagaimana. Proses melakukannya itu bagaimana dengan menggerakkan orang lain. Jadi yang namanya mengelola itu tidak harus turun tangan, tapi dengan tim atau sistem. Yang kedua adalah yang membantu merumuskan itu siapa. Berarti harus menerima masukan dari orang lain, perlu analisis, perlu telaahan. Nah, itu di dalam pengelolaan. Yang berikutnya adalah memberikan pengawasan. Jadi tidak semata-mata pekerjaan itu dilaksanakan, tapi dilakukan pengawasan, dimonitor hasilnya apa, rencananya seperti apa, outputnya apa. Itu harus dipahami di dalam teman-teman teknik elektromedik, terutama yang ada di rumah sakit. Begitu juga teknik-teknik yang lain yang bekerja sama dengan rumah sakit, karena ini berhubungan dengan sistem keselamatan kerja langsung. Dan harus Bapak Ibu ketahui bahwa dalam pengelolaan ini dibutuhkan tim. Artinya tidak hanya orang teknis saja yang terlibat di dalam situ, tapi masukan-masukan dari pengguna, manajemen, maupun dari vendor atau keilmuan yang lain yang hubungan erat agar peralatan bisa berfungsi dengan baik. Itu harus dipahami. Kemudian arti pengelolaan itu adalah berbuat, melakukan, kemudian merumuskan kebijaksanaan, dan ada satu pengawasan. Itu harus dipahami arti daripada mengelola. Jadi pengelolaan adalah suatu proses, melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Harus dipahami bahwa di dalam pengelolaan itu dibutuhkan suatu sistem,
suatu cara mempunyai data yang lengkap, yang akurat. Setelah jadi rumusan, baru siapa nanti yang akan melakukan pemeliharaan tersebut. Jadi tidak sendiri, tapi menggunakan tim orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Di dalam hal ini adalah kebutuhan yang sesuai standar yang dikehendaki oleh rumah sakit. Jadi dalam pengelolaan itu adalah proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain, merumuskan kebijaksanaan, berarti ada regulasi dengan tujuan organisasi. Memberikan pengawasan berarti harus dilakukan monitor. Di situ ada SOP, di situ ada hal-hal yang harus dilakukan, ada service recordnya, sehingga apa? Tujuan organisasi tercapai. Sehingga harus ada sistem yang harus dibuat, itu disebut di dalam pengelolaan. Kemudian manajemen peralatan adalah proses, yaitu sudah dimulai dari yang disebut di sini manajemen peralatan harus diketahui dari sejak perencanaan barang itu belum dibeli. Jadi di rencana beli itu sudah harus disiapkan utility-nya seperti apa, pengoperasiannya seperti apa, digunakan untuk siapa, di mana, bagaimana SDM yang akan melakukan, bagaimana SDM yang akan memelihara. Itu direncanakan dari awal. Jadi perencanaan pengadaan, terus pengoperasiannya bagaimana, pemeliharaan dan perbaikannya seperti apa, sampai lifetime alat itu habis sehingga dilakukan suatu penghapusan alat. Itu yang disebut di dalam pengelolaan. Disinilah disebut dengan manajemen peralatan, sehingga akan tercapai tujuan organisasi lebih efektif, efisien, optimal. Kalau optimal dengan maksimal sudah beda lagi. Tapi saya katakan biasanya yang membutuhkan optimal itu adalah rumah sakit yang betul-betul membutuhkan kualitas bagus. Kalau maksimal seperti perusahaan, yang penting bagaimana keuntungan atau laba bisa didapat. Itu ada dua hal yang berbeda. Kalau di rumah sakit tentunya adalah kualitas dan keselamatan pasien yang akan dikedepankan. Itu sebagai gambaran. Kemudian yang harus diketahui lagi adalah, saya akan menyampaikan ini ada fishbone, runtutan. Bagaimana hal itu bisa tercapai, tujuan organisasi itu bisa tercapai, maka dibutuhkan suatu sistem atau strategi planning yang dikerjakan oleh manajemen, bagaimana tujuan organisasi ini dicapai. Di sini ada beberapa yang Bapak Ibu perlu perhatikan di dalam duri tulang ini. Ada regulasi terkait dengan elektromedik. Ada unit-unit yang terkait dengan elektromedik. Jadi elektromedik ini bekerja untuk siapa? Itu harus dipahami. Kemudian juga ada strategi apa yang akan dilakukan supaya tujuan tercapai. Kemudian keterkaitan SDM. Apakah SDM sudah sesuai dengan kebutuhannya? Kemudian sarana penunjangnya apa? Yang mengerjakan siapa, sarananya harus dipenuhi. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian keterikatan internal teknik itu juga harus diperhatikan. Jadi di dalam hal ini bisa jadi alat itu dijalankan pemeliharaan oleh internal rumah sakit, bisa dijalankan oleh eksternal rumah sakit dengan sistem kerjasama, atau ambil kedua-duanya. Itu juga harus diperhatikan. Endingnya adalah goal, outputnya apa yang didapat secara optimal tadi. Jadi untuk mendapatkan nilai optimal, itulah yang disebut fishbone ini membutuhkan suatu strategi bagaimana tujuan organisasi itu tercapai. Nah, yang disebut regulasi apa? Inilah yang harus diketahui. Berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai tersandung kasus hukum. Regulasinya harus dijalankan. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan peralatan medis. Regulasinya ini diperhatikan. Ini Permenpan 28 2013 tentang SDM teknik elektromedik. Terus PMK 51. Kemudian ini tentang kalibrasinya. 54 juga kalibrasinya. Tentang undang-undang akreditasi, karena rumah sakit sekarang harus mengikuti akreditasi. Sudahkah terstandar tujuan dari akreditasi itu? Kemudian tentang perundang-undangan K3, yang mana pasien safety harus diperhatikan. Di sini juga dibutuhkan tim buat melakukan agar keselamatan kerja itu terjalin dengan baik. Tim apa saja yang dibutuhkan oleh teknik elektromedik?
nanti akan kita sebutkan. Kemudian tentang kelistrikan medis, banyak sekali teman-teman kita menggunakan alat operasional dan lain sebagainya, tapi tidak memperhatikan tentang keselamatan dari listrik itu sendiri. Padahal keselamatan listrik itu menyangkut selamat terhadap alatnya, selamat terhadap lingkungannya, maupun selamat terhadap pasiennya. Kemudian tekan ke Perpres 16 2018, sudah memilih barang yang begitu bagus dan lain sebagainya, seperti tadi disampaikan oleh PT dari Citra Vita Buana tentang peralatan continuous suction. Di sini ada aturan yang harus diikuti di dalam proses pengadaan dan barang jasa milik pemerintah. Itu juga harus diikuti. Kemudian LKPBC-nya itu juga harus diikuti. Itulah regulasi yang harus kita pahami sama-sama. Jadi supaya tidak suatu kita, apalagi khususnya pedagang peralatan kesehatan, itu banyak sekali keterikatannya, ada aturan yang harus diikuti. Begitu juga seorang teknisi rumah sakit, ada hal-hal yang harus diikuti. Begitu juga pekerja yang bekerja di perusahaan peralatan medis, tolong pahami dulu. Saya tampilkan 9 ini yang paling pokok. Tapi kalau Anda kembangkan, nanti ada undang-undang rumah sakit, tentang keselamatan kerja, tentang farmasi, setidaknya ada 24 undang-undang yang harus kita pahami. Kemudian, bagaimana dengan unit yang terkait, yang menopang, yang sangat dibutuhkan di dalam pelayanan? Seperti Bapak Ibu ketahui semua, sekarang musim pandemi, banyak sekali permasalahan yang ada di rumah sakit yang tidak terbiasa dan harus dilakukan secara mendadak. Itu ada beberapa unit yang terkait, juga harus ketahui. Tim kita siapa? Teknik elektromedik, yaitu PPI. Bagaimana tadi disinggung tentang infeksi nosokomial, bagaimana pengembangannya? Yang tahu PPI, itu bidangnya. Setelah tahu nosokomial itu diketahui oleh PPI, siapa ya yang akan mengeksekusi? Sanitasi. Berarti kita harus gandengan PPI sanitasi. Kemudian di sini ada CSSD. Bagaimana peralatan-peralatan bedah? Di sana di SSD juga ada sistem boiler. Sehebat apapun peralatan kita, sehebat apapun dokter kita, di sini ada gagal di dalam penggunaan peralatan CSSD, sudah nosokomial. Berarti itu tim yang harus kita kerjasama. Kemudian yang keempat adalah K3. Bagaimana pasien safety-nya? Patient safety bukan semata-mata kepada pengunjung, tapi terhadap lingkungan dan terhadap semua pekerja yang ada di rumah sakit. Yang berikutnya, nanti ada manajemen, itu tim kita. Perencanaan anggarannya sampai proses pembelian atau eksekusinya bagaimana? Sudahkah kita monitor? Kita meminta digunakan untuk apa, utility-nya sekian. Yuk, dari manajemen juga akan sampaikan kapan modal pulang, bagaimana kebutuhannya, bagaimana biaya pemeliharaannya, sehingga total biaya operasionalnya berapa. Itu yang dibutuhkan oleh manajemen. Kemudian untuk menjamin bahwa yang kita lakukan itu berfungsi dengan kualitas baik, tim mutu rumah sakit itu juga sebagai tim yang memonitor tentang keberadaan kita. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh kita semua, adalah termasuk di dalam teamwork kerja. Jadi teknik elektromedik di dalam menjalankan pekerjaannya tidak berdiri sendiri, tapi ada unit-unit lain yang menjadi tim kita sehingga pelayanan bisa berfungsi secara optimal, aman, nyaman, dan efektif, baik dari sisi harga, sisi biaya maupun biaya operasionalnya. Itu harus dipahami. Berikutnya adalah tadi unit terkait bagaimana